malam, selamat datang kembali podcast keadaan lapangan. Kenapa namanya keadaan lapangan? Karena kita lagi di lapangan sambil mengabarkan dan mengomentari berita-berita jadi di lapangan. Berita isi terkini. Betul. Oke. Keadaan lapangan. Enggak, ini kita udah 3 kali report. Ini 2 kali gagal. yang pertama isunya tidak jelas, terlalu banyak netral ya. Yang kedua suaranya tidak keluar. Suaranya tidak keluar. Oh iya, yang padahal bagus tuh. Lumayan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Not bad. Lumayan. Gimana Hendra, apa kabar? Sedang minggu ini sedang lelah ya. Oh, sama sih. Minggu ini gua insomnia. Oh ya? Ya aneh. Padahal biasanya Kopi, insomnia kopi, gue yakin kopi. Kemarin kan insomnia kan, kopi lu 2 itu kemarin malam. Gila aja lo bilang insomnia. Enggak kemarin doang. Enggak kemarin doang. Udah 4 hari kayaknya. Padahal biasanya jam 11, 12 udah tidur. Oh ya. Saya tertarik ini Pak, hari ini ya muncul berita gacoan digugat, digugat LMKN. Oke. Denda karena telah memutarkan Tanpa izin dan membayar royalti ya. betul, tidak membayar royalti untuk musik-musik yang diputar di semua gerai mie gacoan. Tapi kalau gue googling tadi, gacoan Bali yang kena ininya ya, yang direkturnya jadi di kasus ini. Hanya gacoan Bali. Kalau nggak salah baca. Harusnya sih nasional ya. Set. Nggak tahu ya. Oh, yang dibaca Bali ya? Ya, yang kalau di googling yang muncul di berita itu Bali. Tapi ya harusnya semua outlet ya. Harusnya semua outlet. Tapi mungkin yang dilaporkan yang gacoan Bali kali ya. Oke. Terus ini selain yang kasus itu, sebelumnya tuh gacoan Bogor juga kasus. Kenapa? Jadi dia sudah beroperasi walaupun izinnya belum selesai. Izin bangunan atau izin berjualan? Bangunan apa berjualan gitu lah, namanya izin. Terus yang kedua yang di Pajajaran digugat karena kan banyak tuh pembeli dan makan. Jadi parkiran dalam 2 motor, yang mobil di luar. Bogor ya? Itu yang di Bogor ya? Itu karena adanya aduan, kalau nggak salah. Karena ada warga. Bali musik. Ya, gimana? Tapi gue tidak mau bahas mie gacoannya sebenarnya. Oke. Saya pengen bahas tentang musiknya ini, royaltinya ini. Oke, gimana? Ini sebuah kemajuan ya. Iya. Untuk dunia industri musik Indonesia. Nah, ya. Bahkan kan waktu kemarin yang Ahmad Dhani ribut-ribut itu, terus bahwa mereka sudah mencontohkan kalau performing rate bayar masing-masing lagu. LMKN juga ikutan ini. Terus apa lagi tadi? PT gue lupa. Musik. Oh ya, musik ini apa? Ya pokoknya performing rights, terus yang kasus IO misalnya hire siapa? Ya, itu performing right. Ya itu sudah mulai digalakkan. Ya. Nah sekarang waktu sebelumnya lagi malah yang karaoke yang Inul ini. Oh ya. Nah, bayar. Karaoke Ahmad Dhani juga. Ya. Sekarang pemutaran di kafe, tempat komersil ya. Betul, tempat komersil. Nah ini juga sudah mulai diinikan. Jadi progres gitu. Situ setuju atau enggak tentang royalti ini? Gimana ya? Tapi kalau hanya ngomongin sebelah pihak, gue setuju. Apa namanya? Ya pencipta lagunya, apa ini lagunya? Dapat haknya ya? Iya dong. Kan diperdengarkan kepada orang di tempat yang orang harus bayar gitu. Meskipun dia telah membayar lewat platform musik ya. Jadi itu tuh hanya untuk penggunaan pribadi. Bukan untuk komersil. Kalau untuk itu kan untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Nah,
apa migacoan atau apa gitu ya, restoran-restoran ya. Kalau UMKM gimana? Misalnya coffee shop kecil gitu ya. Kecil. Menurut gue ya sama aja prinsipnya. Mau di mana aja tempat itu menghasilkan uang. Nah ini tapi jadi susah juga ya. Si Migacuan ini kan tempat yang menghasilkan uang karena makanannya ya, bukan dengan memperdengarkan musiknya gitu kan. Oh, tapi kan Including, ya? salah satu bentuk Servis, yang ya? diservis kan salah satunya musik. Ya. Mereka out. Mungkin dengan adanya musik itu ada nilai tambah Ya. dari sebuah Experience di tempat. tempat makan. Ya. Oke, ya udah berarti ya harusnya bayar juga walaupun UMKM. Iya. Kalau misalnya solusinya berarti ya, kalau tidak mau kena laporan ya cari musik-musik yang apa namanya free, yang rights-nya itu free kan banyak tuh. Walaupun memang kualitas ya tidak inilah ya. Kayak di YouTube kan ada yang musik bisa dipakai macam-macam. Ini ya instrumental ya biasanya ya. Biasa kalau saya pakai untuk edit video tuh. Ya. Tapi kan kalau untuk penggunaan sosial media kan ada pencantuman copyright ya. Ya. Ini tuh musiknya dari sini. Ya. Kalau didengarkan doang gimana? Itu Ya, kan tetap harus dilihat juga sih. Jadi kan si musiknya itu ada, kalau di YouTube ada apa CC, common license atau apa. Nah itu kan ada listnya tuh, boleh diperdengarkan di mana, boleh dipakai tanpa izin. Tapi ada yang emang mencantumkan copyright gitu ya. Ada. Dicantumkan. Itu kan kebutuhannya untuk biasanya editing video. Intinya dunia ini ya, industri kreatif lah ya. Tapi kalau diperdengarkan di kafe gimana nyantumin? Nggak usah dicantumin, bayar aja. Bayar. Nah kalau di beli putus. Kalau di tempat karaoke, emang gue nyanyi ini lagu dari ini, kan enggak dong. Tapi kan ada pencipta lagu gitu. Ada sih. Kalau di kafe kan gimana dia menempatkan pencipta lagunya gitu? Nggak tahu sih, tapi harus baca lisensinya. Gue rasa yang free itu tetap harus mencantumkan. Kalau digunakan. Ya kan itu diperdengarkan, berarti digunakan. Ya. Ya nggak, kalau digunakan ditempel di karya lain. Kalau diputarkan itu kan gue rasa sama prinsip sama yang musiknya yang lain. Ya kan juga tidak mencantumkannya lagunya siapa, tapi bayar gitu kan. Itu. Tapi yang menarik adalah komentar dari pemilik coffee shop di Bogor yang cabangnya sudah di mana-mana. Sudah banyak, mungkin lebih dari 10 di Bogor ya. Pinako? Bukan. Ada yang lebih kecil lagi, kecil tapi dia banyak. Marketnya banyak. Uncle Joe. Jadi dia si Uncle Joe ini merasa harusnya ada keleluasaan terhadap UMKM. Betul. Tapi menurut saya untuk bisnis kecil pun nilainya tidak besar Pak yang dibayarkan. Bapak tahu gak harganya berapa? Tadi saya searching untuk per tahunnya itu dipatok 60.000 per tahun. Satu lagu. Per kursi, bukan satu lagu. Oh gitu. Per kursi dihitung 60.000 skema pembayaran royalti kalau buat di tempat gini. Iya, bukan berdasarkan lagunya, tapi dihitung per kursi. Dan itu biaya yang sangat murah, Pak. 60.000 satu tahun, satu kursi. Katakanlah dia punya cuma 20 kursi gitu ya. Paling berapa gitu kan? Tapi kalau 10 cabang? Yang 10 cabang berarti kan pendapatannya lebih gede juga loh, gimana sih? Menurut saya si Uncle Joe ini saya rasa secara bisnis sudah besar ya. Cabangnya banyak, tapi nggak tahu juga ya. Tapi tetap aja kan ya skemanya harus sama. Skemanya apa? Kalau Migacuan kena ya Uncle Joe juga kena. Iya. Even yang kecil juga. Iya. Even Starling kalau dia muterin lagu sekarang mungkin bisa juga. Jujur di Starling itu mau denger mau enggak apa-apa gue yang denger gitu. Niatnya adalah dia pengen denger sendiri gitu. Kalau di Starling itu. Gimana cara hitung kursinya? Trotoar. Enggak bisa. Gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa, gue mendukung ya karena itu hasil karya kan. Terus ya mungkin harus disosialisasikan aja apa. Kalau untuk UMKM skemanya begini, hitung per kursi lalalala. Misalnya tadi 60.000. Murah, sangat murah itu, 60.000 per kursi gitu ya. Katakanlah kafe-kafe besar gitu ya.
lebih dari berapa kursi gitu ya. Tapi kan dengan berbanding lurus dengan pendapatan kan. Iya, iya. Katakanlah Sudah bisa spend buat bayar royalti musik. betul, katakanlah dia punya alasan gitu. Tapi kan bisnis gua gak jalan. Salah lu, bukan salah. Bukan salah yang kita Bukan lakukan. salah gua dong. Kok lu malah pengen dikasihani sih? Ya lu perbaiki bisnis lu dah. Kalau belum mau membayar itu ya, Ya jangan. musik yang tidak membayar. Betul, iyalah. Jangan berlindung di balik label UMKM ini lah. Iya, iya. Setuju sih. Lah, oh Fajar. Kirain mau balik, baru datang. Siap. Gaskeun. Oh, kan bener Pak Januga namanya. Pak Januga. Oh, stand up dong, stand up. Gitu, Pak. Jadi sampai mana kita? Fajar nih. Samurai gua mana? Tadi sampai itu, jangan berlindung di balik Oh, iya, label iya. UMKM. Kalau memang Samurai. belum mau dan belum mampu ya, Ya jangan pakai. jangan putarkan yang berbayar, putar yang free. Ada kok, gua waktu itu pernah lihat website buat artis-artis nge-publish lagunya di situ dengan apa license yang boleh dipakai tanpa diatribusi, boleh memang dirilis buat free aja. Ya. Tapi kalau ya tidak dikenal lagunya ya Wayahna. Maksudnya gitu, maksudnya lo kan memperjuangkan bisnis lo. Ya, tapi Iya. kan ada orang juga yang memperjuangkan tentang Karyanya karyanya. dia. Jadi Betul. fair lah, Ya. jangan berlindung di balik UMKM gitu. Kecuali emang tidak ada kursi, tidak ada tempat untuk mendengarkan secara nyaman gitu. Tapi kalau secara tempat udah bisa orang duduk, bisa nyaman di situ lama gitu, Ya. udah sewajarnya membayarkan hak orang lain gitu. Lu aja kan kopi nggak mau diminta gitu. Bagi dikit nih buat yang kita lagu. Iya gitu. Nah, iya. Tapi jadi gimana itu kasusnya? Sampai mana? Kalau kasusnya saya sih nggak terlalu ngikutin ya. Maksudnya Apa ya baru dilaporkan? baru digugat akhirnya final itu didenda. Jumlahnya saya tidak terlalu tahu ya, tidak terlalu banyak. Tapi kan konteksnya adalah itu. Maksudnya itu Iya, iya. kemajuan dari Dunia industri musik Indonesia ya. Sehingga ya itu gak ada lagi yang kemarin riuh ini tentang Ahmad Dhani ya, apa yang diperjuangkan gitu ya. Ya, Ya ada hasilnya lah. ya, sudah Kan mulai kemarin kelihatan. ya ada orang-orang yang mempertanyakan LMCM kerjanya apa sih? Ya ini kerjanya gitu. Tapi gue pernah dengar dari mana ya? Aduh, gue lupa. Ini tapi cek aja ya. Anaknya Kus Plus itu kan ahli waris kan. Ya, Pernah ditransfer, sejumlah uang. iya setahun lagunya Kus Plus itu Nilainya? cuman berapa ratus ribu gitu. Oh, ya. Jadi kayaknya hitungannya salah deh. Lagu Kus Plus kan diputar di mana-mana. Nah, lagu Kusmusnya diperdagangkan di mana-mana benar. Cuman apakah yang memperdagangkan itu tercatat dan membayar? Nah itu Itu kan. Ini Makanya- yang sedang dibenahi. cuman dapat segitu. Maksudnya itu kan legend lagu udah dari tahun 8, masa setahun dapat segitu. Betul. Gitu. Tapi at least menuju arah yang lebih baik. Betul. Gitu. Semoga industri lain juga menyusul ya. Ya. Tapi gue mau ngomong dari sisi sebelahnya. Dari sisi mana? Ada benarnya juga Dari sisi mana? dari sisi pengusaha, Oke. IO dan lain-lain. Kalau performing rights oke lah karena bayarannya besar ya. Hmm. Ya udah bayar lagunya. Kalau yang kayak Mega Coan, Angkat Jo, apa segala macam mungkin skemanya harus ditinjau lagi juga. Jangan sampai memberatkan UMKM juga. Apa? Jangan sampai memberatkan UMKM juga. Biar tumbuh juga kan. Gitu. Ya tadi lah kalau gak mau kenal ini jangan pakai lagunya lah, gimana sih? Iya. Ya mungkin kalau mau pakai lagu dibikin apa ya? Nilainya. Lebih terjangkau atau nilainya seberapa. Terus LMK-nya nggak usah ngutip kalau khususnya itu dikasih semua ke ini. Gitu. Misalnya. Oh, kayak kan ada yang ngurusin. Kalau gak ngambil mengutip uangnya gitu ya, siapa yang mau ngurusin? Karena ada juga ada Ya, ada ininya. ada tenaga yang harus dibayarkan gitu. Operasional mereka. Fair lah. Tapi tetap saya sih tadi dari sisi pengusaha ya jangan berlindung lah. Kalau emang bisnisnya kecil ya sama-sama menghargai lah. Jangan ini dulu. Gak usah play dulu lah. Kalau emang secara
finansial emang belum cukup Tapi bisa kalau ini membayar. gimana tuh ya? Kan di kafe-kafe sering dulu, ingat gak lo apa? Muter lagu Sabrina yang Cover ya? ya kan nggak cover lagu orang-orang kan. Kalau kita ke kafe ini puternya Sabrina terus ya udah. Terus pernah ada yang di Indonesia Felix Boys Avenue. Oh, yang cover ya. Iya. Nah itu gimana tuh ini? Kalau secara LMK-nya saya nggak tahu, tapi kan itu udah diurus oleh YouTube. Oh YouTube yang ngebagi ini. Iya. Kalau dia putar dari YouTube ya udah Nah, YouTube yang ngasih. YouTube yang langsung ke labelnya baru yang label ngasih royalti ke artis ya. Kan suka ada gelar kuning tuh. Ya, ya. Band kan, gara-gara tidak pertama tuh ya. Nah kalau kayak gitu berarti secara prinsip boleh ya. Misalnya nih kita cover lagu orang, kita upload di YouTube. Iya. Kita kena dolar kuning karena enggak, ini lagunya kan punya orang. Iya. Atau kalau dapat uang pun uangnya punya artisnya misalnya. Iya. Kalau lagu kita cover kita diputar sama uang kan, harusnya ya tidak apa-apa. Harusnya tidak apa-apa. Harusnya tidak apa-apa. Karena itu Karena sudah diurus YouTube dan YouTube yang lain. betul. Ya nggak Itu, sih? iya betul. Harusnya begitu. Nah ya udah berarti buat bisnis itu kalau Apa belum yang cover bayar, aja? ya puterin cover aja. Tapi di YouTube jangan Iya. offline, jangan download. Iya. Oh di download diputar. Lagi. Ya semoga semuanya terdaftar lah ya. Karena kan masih ada Ya, impact. ya. Terus kalau saya takutnya dibebankan kepada customer gitu. Oh ditambah dinaikin. Nggak mau lah. Tapi nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Iya, kopinya naik 2000 misalnya. Untuk bayar itu. Bayar lagu. Nah, anjing lagu yang gak gue suka gitu. Oh berarti kita boleh request kalau kopi naik. Nah bener. Ya udah open dong. Tapi dengan catatan semuanya terdaftar ya. Nah, terus gimana kalau kan si Migacon ini didenda karena tidak terdaftar dan membayarkan kan? Ya. Nah, ada gak sih nanti kan ini kan baru lagi tumbuh ya awareness terhadap royalti ini kan? Ya. Bisa gak sih mulai dari nol lagi gitu? Yang sudah berlalu Udah diputihkan gitu, karena kan awareness-nya baru tumbuh sekarang nih, baru jalan gitu kan. Tapi untuk peraturan si LMKM ini secara yang kafe itu udah lama sebenarnya. Tapi emang baru naik lagi sekarang ya. isunya emang baru naik setelah yang Ahmad Dhani itu. Nah, bisa gak sih kebijakannya adalah memulai yang baru lagi gitu. Jadi yang belakang-belakang masih dihitung gitu. Kan berat juga kan. Mungkin itu sih yang perlu jadi pertimbangan dari lembaga LMKN. Lembaga musik. nasional. Oh, LKMN. Lukman. Ini bisa nggak tahu cuma tergantung apa ya lembaga penyelenggara itunya. Iya. Oke, itu aja kayaknya.